Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran IPA. Lanjutan yang kemarin ya anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini tetap semangat, tetap sehat ya. Baik, pelajarannya akan kita lanjutkan mengenai organisasi kehidupan. Di sini Ibu akan setelkan video yang sudah Ibu buat. Namun sebelum itu, Ibu mau coba review yang kemarin sudah kita bahas. Mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi, organisasi kehidupan yang paling kecil itu adalah molekul ya. Jadi, yang kemarin kita udah bahas, organisasi kehidupan yang paling kecil adalah molekul. Kemudian molekul akan menyusun, masih ingat? Sel. Baik, lanjut. Sel-sel yang sama akan membentuk jaringan. Oke, jaringan akan membentuk organ, betul. Kemudian organ akan membentuk sistem organ. Dan sistem organ saling bekerja sama sehingga menghasilkan atau membentuk organisme atau individu. Apa sih organisme atau individu? Organisme atau individu itu makhluk hidup yang utuh, seperti seorang manusia, ya, seekor hewan, sebuah tumbuhan, ya. Jadi organisme itu adalah satu kesatuan yang utuh. Itu pengertian dari organisme. Nah, sekarang kita akan bahas video yang sudah Ibu buat ya. Sel, ada yang prokariotik, ada yang eukariotik. Ada yang ingat prokariotik itu artinya DNA-nya belum dilindungi membran inti. Tapi kalau eukariotik, DNA-nya sudah dilindungi membran inti. Itu perbedaannya ya. Prokariotik contohnya adalah bakteri, sementara eukariotik ada sel pada tumbuhan dan juga sel pada hewan. Sel pada tumbuhan dan sel hewan akan lebih kita bahas dibandingkan sel bakteri. Selanjutnya sel tumbuhan, DNA-nya terlindungi oleh membran, berarti dia termasuk dalam eukariotik. Ya, begitu juga dengan sel hewan, DNA-nya juga dilindungi oleh apa? Oleh membran inti. Makanya mereka termasuk jenis sel yang eukariotik. Kalau jenis sel yang tidak dilindungi membran inti DNA-nya, nah, DNA itu materi genetik ya, maka disebut kelompok prokariotik. Contohnya tadi bakteri, tapi kita nggak bahas itu lebih jauh. Kita di sini lebih bahas tentang sel tumbuhan dan sel hewan. Sekarang kita lihat sel tumbuhan secara sekilas gitu ya. Sel tumbuhan itu yang warnanya hijau itu bentuknya hampir kaku seperti kotak gitu ya. Nah, jadi ciri khasnya sel tumbuhan itu berbentuk kaku. Kenapa kaku? Karena dia punya dinding sel. Makanya bentuknya garisnya tegas-tegas garisnya sehingga seperti kotak gitu ya. Dan juga punya kloroplas. Kalau kalian ingat, kloroplas itu ada fungsinya untuk fotosintesis. Jadi ciri tumbuhan itu bisa fotosintesis. Kemudian ada yang namanya vakuola. Apa sih vakuola? Jadi di dalam sel itu kalau kalian lihat ada yang warnanya ungu, hijau, biru, kuning. Nah, itu adalah bagian-bagian dari sel yang dikenal dengan nama organel. Ya, Ibu tulis di sini namanya organel. Jadi bagian di dalam sel yang bekerja itu namanya organel. Salah satu organel itu ada yang namanya vakuola. Kalau pada tumbuhan, nah vakuola itu vakuola yang berwarna bening. Nah, itu vakuola di sini hanya satu tapi besar. Dan setiap organel ini punya fungsinya masing-masing. Apa fungsinya? Nah, itu adalah nanti tugas kalian pada proyek organel sel. Kita lanjut. Setelah sel tumbuhan, nanti ada satu jenis sel lagi yang termasuk eukariotik, yaitu sel hewan. Ini ada organelnya banyak ya. Nah, sekarang sel hewan
Ciri khasnya berbentuk seperti bulatan. Kenapa nggak kotak kayak tadi? Karena sel hewan itu nggak punya dinding sel. Contoh misalnya kamu nyubit-nyubitin kucing. Kamu cubit kucing pasti kulitnya balik lagi dong. Seperti semula gitu. Tapi beda sama kayak kamu matahin sawi gitu kan. Nah, dia langsung patah tuh. Kenapa? Karena dia kaku. Tapi kalau kucing dia fleksibel, tidak kaku karena mereka tidak punya dinding sel. Hewan itu tidak punya dinding sel. Begitu juga dengan sel hewan, dia punya banyak organel seperti tadi, organel yang di dalam sel ini ya. Ada yang warna merah, coklat ya. Ini di dalam sel hewan juga banyak organel. Nah, organel yang khas pada sel hewan itu adalah lisosom. Kemudian dia punya vakuola itu kecil, tapi jumlahnya lebih dari satu atau banyak. Itu adalah ciri khas dari sel hewan. Nah, nanti ini juga sama, fungsinya banyak. Itu akan menjadi tugas proyek kalian nanti untuk menjelaskan fungsi-fungsi dari organel pada sel hewan dan sel tumbuhan. Terus tadi kita udah belajar sel-sel, maka sel yang bentuk dan fungsinya sama akan membentuk jaringan. Karena kita belajar hewan dan tumbuhan, maka jaringan itu ada jaringan hewan dan juga jaringan tumbuhan ya. Ada jaringan hewan dan juga jaringan tumbuhan. Jaringan, nah ini ada jaringan pada hewan, ada macam-macam, ada jaringan otot polos, jaringan lemak, jaringan otot jantung, saraf, lemak. Ini adalah jaringan-jaringan yang terdapat pada hewan. Berarti kalau ibu tanya apa sih yang menyusun jaringan? Contoh yang pertama bagian A, jaringan otot polos. Berarti dia disusun oleh, jangan lupa jaringan. Berarti dia disusun oleh sel. Berarti kalau di situ namanya jaringan otot polos berarti disusun oleh sel-sel otot polos. Yang kedua contohnya adalah jaringan lemak. Berarti kalau jaringan lemak disusunnya oleh siapa? Disusun oleh sel lemak ya. Jadi memang harus sejenis. Seperti itu. Ini contoh jaringan pada hewan. Kita lanjut ya. Selanjutnya setelah jaringan hewan juga ada loh jaringan tumbuhan. Berarti kalau jaringan tumbuhan disusun oleh sel-selnya. Contoh yang pertama jaringan tumbuhan epidermis. Berarti disusun oleh sel-sel epidermis. Jaringan silem berarti disusun oleh sel-sel silem. Nah, jaringan-jaringan ini akan membentuk organ. Ada organ pada tumbuhan dan juga organ pada hewan ya. Organ-organ pada tumbuhan apa aja? Nah, ini kamu pasti udah hatam deh dari zaman SD. Ada bunga, daun ya, akar. Kalau pada hewan ada jantung, ada ginjal, sama kurang lebih kayak kita ya. Ada tulang ya, ada paru-paru. Nanti organ-organ tersebut akan bekerja sama membentuk yang namanya sistem organ. Ada sistem organ tumbuhan, ada sistem organ hewan. Tapi kita nggak mempelajari sistem organ tumbuhan karena tumbuhan itu satu tubuhnya itu memang sudah sebuah sistem gitu ya. Beda sama hewan, hewan itu banyak sistem ya. Nanti kita lihat sistemnya. Kita lanjut. Sistem organ pada hewan ada apa aja? Nah, ini kurang lebih juga sama kayak manusia. Kamu juga udah pernah belajar di SD. Misalnya sistem organ yang namanya organ pernapasan. Apa aja sih gitu kan? Nah, jadi sistem yang pertama tuh ya, sistem pernapasan disusun oleh hidung, tenggorokan, paru-paru, atau insang kalau pada ikan. Sistem pengangkutan atau peredaran darah, organnya apa aja yang menyusun? Ada darah, jantung, pembuluh darah. Sistem pengeluaran, ada organ hati, organ ginjal, organ kulit. Makanya tadi dikatakan organ itu akan menyusun sistem organ. Karena dilihat di sini sistemnya di video di atas, sistemnya apa, kemudian organ penyusunnya apa, kayak gitu. Kemudian di tubuh kita ini kan gak cuma ada satu sistem organ, ada sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan semuanya itu bekerja sama bekerja sama sehingga menghasilkan tubuh kita satu kesatuan manusia, apakah nanti hewan dan juga tumbuhan. Jadi seperti itulah cara kerja dari tubuh makhluk hidup.
Semua sistem organ yang ada akan bekerja sama, melaksanakan tugasnya menjadi satu kesatuan. Organisme, apa aja sih organisme? Ada tumbuhan, ada juga hewan, bahkan manusia. Nah, manusia ini cenderung lebih dekatnya kepada hewan gitu ya. Nah, sekian penjelasan untuk pertemuan hari ini. Kalau kalian bingung videonya di pause-pause, kalau ibu kecepatan boleh diperlambat ya sama kalian masing-masing. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan, meskipun kita belum bertemu, belum kenal, mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan dapat mudah dipahami oleh kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.